Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bahas cara mengurangi RTS. Sebelum kita bahas cara mengurangi RTS, kita bedah dulu masalah-masalah RTS itu. Ini sekali lagi evaluasi ini murni hanya di kantor saya yo. Nggak tahu di tempat lain mungkin bisa berbeda. Di tempat saya itu penyebabnya RTS tinggi adalah CS terlambat balas. Yang kedua, stock delay. Yang ketiga, wilayah Sulam Papua. Produk. Nah, CS terlambat balas, stok delay, wilayah Sulam Papua, dan produk. Masalahnya ada di 4 ini kalau di tempat saya kemarin. Kita bahas satu persatu yo. CS terlambat balas. CS terlambat balas itu yang terjadi di tempat saya itu karena di jam-jam mereka tidur kita on iklan. CS itu kan tidurnya macam-macam. Ada loh CS saya yang jam 7 malam itu udah tidur, ada loh yang jam 11 malam baru tidur itu ada. Dan closing ratio dan RTS mereka pasti lebih kecil yang jam 11 malam. Itu yang terjadi. Akhirnya yang cara mengatasi kita adalah si CS itu kita wajibkan untuk membalas iklan itu secara berkala sampai jam 10 malam maksimal. Jadi si CS kita itu wajib tidur di jam 10 malam. Dengan konsekuensi mereka harus libur sehari full tanpa kita kasih lead 1 minggu sekali. Jadi CS itu jangan libur tapi dikasih lead, jangan. Benar-benar dia dikasih waktu untuk libur sehari untuk benar-benar dia menikmati hidupnya lah. Itu wajib tidur jam 10 malam yang pertama. Terus jam 10 lead yang jam 10 malam Kak, gimana Mas? Jam 10 sampai jam 12 itu kan masih ada lead tuh. Itu yang kita lakukan adalah CS ketika bangun harus langsung membalas si customer lead di jam 10 malam ke atas. Alhasil korelasinya adalah si CS boleh berangkat jam 10 siang untuk menghabiskan dulu membalas-balas lead yang datang di jam 10 malam ke atas. Itu sudah bisa menekan RTS. Atau kemarin yang baru dilakukan tempatku, ketika jam tutup tokonya jam 10 malam itu, ketika ada WhatsApp, ada konsumen masuk di atas jam 10 malam, itu ada balasan otomatis, mohon maaf toko sedang tutup, maka akan kami balas di jam kerja mulai jam 8 pagi. Gampangnya seperti itu. Jadi konsumen juga memaklumi kok jam-jam itu CS pada tidur. Karena nggak mungkin kita pakai full bot juga jelek, pakai manusia full nggak ada botnya juga, itu rentan di jam 10 sampai jam 12 malam itu. Itu solusi untuk CS. Stok delay. Nah, stok delay ini masalah terbesar saya nih. Ketika kiriman banyak, misalnya nih, supplier tak tanya tuh, ada stok berapa bro? Ada 5.000 mas, tak gas iklan. Baru orderan 2.000, mas stoknya tinggal 1.000 nih. Berarti yang 1.000 pending. Dia untuk mengadakan stok lagi butuh waktu sekitar 10 hari, 15 hari. Yang 1.000-nya nunggu 15 hari tuh. Itu akan terjadi RTS gede tuh, stok delay. Solusinya bagaimana? Mending kita sekarang itu berhenti iklan deh. Kalau stoknya nggak ada, berhenti iklan dulu sampai jangan kebablasan. Sering-sering update stoknya di supplier yang terutama barangnya belum ada di kita yo. Dulu saya itu yo berani untuk sampai pendingan seminggu ya biarin, nggak apa-apa nanti kita kirim gitu. Itu yang terjadi, RT saya cukup gede. Dengan saya mengadakan stok selalu tepat waktu, itu membuat RTS kita semakin kecil. Terus yang ketiga, wilayah Sulam Papua nih. Nah, wilayah Sulam Papua ini lucu. Sulawesi, Maluku, Papua ini saya exclude di iklan. Yang terjadi CPR-nya gede-gede terus. Saya heran itu. Ketika saya broad Indonesia kecil, tapi RT saya gede. Solusinya, kemarin tak suruh transfer yang pertama.
itu ternyata closing ratio jadi jelek, banyak nggak mau transfer, maunya pokoknya COD. Oke, saya minta iktp juga nggak mau, minta takut disalahgunakan. Yang ketiga yang paling worth it yang dan mau dilakukan konsumen adalah Sherlock. Cukup melakukan Sherlock, sebutkan alamatnya dan Sherlock. Kita Sherlock, ketika dia sudah ngirim Sherlock, maka kita kirim barangnya, dan itu memperkecil RTS, ngurangi orang-orang iseng lah. Begitu. Terus produk, nah jenis produk nih lucu nih, jenis produk. Kalau saya nemu CPR bagus tapi barangnya ada di Shopee tanpa saya menghilangkan identitasnya, itu yang terjadi RTS cukup gede. Orang habis beli nih di kita, habis kena iklan kita yang harganya 100.000, produk sampo misalnya 150.000, kena iklan kita, dia check out tuh, dia check out, barang dikirim kan, barang dikirim, pas perjalanan kirim dia kena iklan yang sama dari Shopee yang harga jualnya cuma 50.000 di Shopee. Dia check out di Shopee, ini tinggal nunggu cancel aja nih, barang sampai ke rumah dia cancel. Maaf, saya udah check out di Shopee yang harganya lebih murah. Itu. Solusinya bagaimana untuk si produk ini? Harus menghilangkan identitasnya. Maksudnya gimana? Misalnya kita ambil produk A di Shopee ya. Gambarnya harus kita ubah. Mas kan belum ada fisiknya. Kalau di tempat saya kan iklan barang gaib dulu tuh. Kan belum ada fisiknya. Kita belum bisa tuh bikin konten sendiri. Itu yang kita rubah, kita kasih merek aja. Jadi kita jualan di Shopee itu yang benar nggak ada mereknya. Kita kasih merek aja di LP, sama di mereknya, di fotonya itu kasih merek kita. Backgroundnya misalnya di Shopee kita ambil warnanya hijau, udah kita ganti warna merah. Itu yang dimaksud menghilangkan identitas. Yang pertama dikasih merek, yang kedua diubah gambarnya. Lebih bagus lagi teman-teman check out fisiknya untuk dibuat benar-benar di foto sendiri untuk menghilangkan identitasnya gitu. Dari sisi produk nih udah ya semua ya, dari CS, stock delay, wilayah Selam Papua, dan produk. Saya akhiri sampai di sini. Saya Yuda Trisna mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.